Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resiana Putri Asibuan dengan NPM 21120012. Saya dari kelas SIP 2102. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kembali materi-materi yang telah kami bahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Pak Iksan Parinduri. Baik, lanjut saja ke bab 1, yaitu pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dalam bidang teknik komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai organisasi komputer, membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat bagaimana CPU akan bekerja, dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke memori, cache, RAM, ROM, dan hard disk. Organisasi komputer membahas bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan terhadap programmer, seperti sinyal kontrol, interface, atau antarmuka, serta teknologi memori yang digunakan. Baik, di sini ada jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer dengan karakteristiknya masing-masing. 1. SISD adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. 2. SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data berbeda. 3. MISD adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. 4. MIMD adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Bagaimana arsitektur komputer? Arsitektur komputer dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagaimana dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. 2. Control Unit. Control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. 3. Memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. 4. Input dan output. Input dan output sering juga disebut I/O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tentang komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital
dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanan adalah memori komputer. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi-fungsi sendiri, yaitu unit-unit tersebut adalah masukan, memori, aritmatika, dan logika, keluaran, dan kontrol. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, diantaranya 1. Fungsi pengolahan data. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. 2. Fungsi penyimpanan data. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya ketika menggunakan MS Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut atau open. 3. Fungsi operasi pemindahan data. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. 4. Fungsi operasi kontrol. Pengontrolan dari suatu sistem berdasarkan sistem kerja yang kontrol melalui kinerja prosesor maupun memori. Komponen komputer. Adapun komponen komputer yaitu 1. Komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, mikrofon, dan scanner. 2. Komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Adapun contohnya yaitu prosesor, motherboard, hard disk, memori atau RAM. 3. Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya, yaitu monitor, printer, dan speaker. Lanjut ke bab 3 yaitu tentang evaluasi dan kinerja komputer. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer terbagi menjadi 5 kelompok angkatan. Tiap kelompok angkatan ditemukan oleh komponen utama komputer. 1. Komputer kelompok angkatan pertama. Komputer kelompok angkatan pertama ini berkembang dari tahun 1940 hingga 1959. Komputer kelompok angkatan pertama bernama ENIAC. Kepanjangannya Electronic Numerical Integrator dan Computer yang dikembangkan oleh angkatan dari Amerika Serikat untuk kepentingan menghitung tabel tembakan senjata di laboratorium persenjataan. ENIAC dirancang dan dikembangkan oleh 2 orang profesor asal Universitas Pennsylvania atau Amerika Serikat, yaitu Prof. John Presper Eckert dan John W. Moseley. Selanjutnya, mesin tersebut diluncurkan pada 15 Februari 1946. ENIAC menggunakan 17.468 tabung vakum, 7.200 diode kristal, 1.500 pemancar, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, dan sekitar 5 juta sambungan yang disolder dengan tangan. 2. Komputer kelompok angkatan kedua, yaitu kelompok angkatan kedua berkembang pada era 1959 sampai 1965, di mana pada masa tersebut muncul transistor sebagaimana pengganti komponen tabung vakum pada komputer kelompok angkatan pertama. Transistor adalah alat semikonduktor yang berperan sebagai penyambung dan pemutus arus listrik.
Ukuran transistor lebih kecil dan panas, yang dihasilkan lebih sedikit daripada tabung vakum, sehingga transistor mampu membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Lanjut ke komputer kelompok angkatan ketiga. Komputer kelompok angkatan ketiga terjadi pada tahun 1965 sehingga 1971. Ditandai dengan ditemukan dan digunakannya Integrated Circuit atau IC sebagai ganti transistor oleh insinyur listrik asal Texas yang bernama Jack Kilby. Transistor pada masa ini dikembangkan dan dibuat menjadi lebih kecil sehingga bisa dipasang bersama dengan komponen lainnya pada IC. Sehingga satu IC terdiri dari beberapa transistor, kapasitor, dan resistor. Temuan Jack membuat komputer bekerja lebih efisien dan lebih cepat lagi dari komputer kelompok angkatan sebelumnya. Selain itu, sistem operasi juga mulai ditemukan dan dikembangkan pada masa tersebut. Komputer kelompok angkatan keempat. Inovasi selanjutnya setelah ditemukan IC yaitu hard disk produk Large Scale Integration atau LCI. Jadi LCI merupakan gabungan atau penyatuan beribu-ribu IC pada satu kepingan yang disebut dengan chip. Adanya pemadatan beribu IC ke dalam chip membuat ukuran komputer semakin mengecil dan semakin sering digunakan oleh masyarakat umum. Bukan hanya untuk urusan bisnis saja, namun berkembang untuk bidang pendidikan dan lain sebagainya. Perkembangan komputer kelompok angkatan keempat tidak lepas dari perusahaan Intel, karena perusahaan tersebut yang membuat chip pertama yang diluncurkan pada tahun 1971. Hal ini menjadi tahap awal perkembangan mesin utama komputer yang dulunya sebesar satu ruangan menjadi segenggam tangan. 5 komputer generasi ke-5 mikroprosesor pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Lanjut ke bab 5. Bab 4. Central Processing Unit atau CPU. Pengertian Central Processing Unit atau CPU adalah perangkat keras komputer yang mempunyai tugas untuk menerima serta melakukan perintah dan mengolah dari data perangkat lunak. CPU sering disebut sebagai prosesor. Hal itu karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer. Kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan dalam komputer berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer. Jadi, CPU diibaratkan sebagai otak dari sebuah komputer. Karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya suatu program termasuk software atau aplikasi di dalamnya. Komponen Central Processing Unit. Komponen CPU komputer adalah sebagai berikut. 1. Unit Control. Unit Control adalah bagian prosesor yang mengatur jalannya sebuah program. Komponen ini ada pada semua CPU. Tugas dari unit control yaitu mengambil instruksi-instruksi atau perintah dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Hasil pengolahan data akan dibawa oleh unit kembali ke memori utama lagi untuk dilakukan penyimpanan. Ketika sudah saatnya akan disajikan ke alat output.
Dengan begitu, unit kontrol bisa mengontrol komputer, sehingga bisa terjalin sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsi-fungsinya. 2. Register. Register adalah alat penyimpanan yang ukurannya relatif kecil tetapi mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi dengan fungsi menyimpan instruksi atau data yang sedang diproses. Memori ini sifatnya hanya sementara, biasanya dipakai untuk menyimpan data ketika sedang diolah ataupun data untuk pengolahan berikutnya. 3. Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari Central Processing Unit atau CPU yang tugasnya untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan dari instruksi yang telah ditemukan. Arithmetic Logic Unit sering disebut sebagai mesin bahasa. Hal itu karena terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang masing-masing mempunyai spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama Arithmetic Logic Unit yaitu melakukan seluruh perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah atau instruksi program. Arithmetic Logic Unit melakukan seluruh operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang dipakai disebut adder. Cara kerja Central Processing Unit. Cara kerja CPU pada komputer adalah ketika data atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama kalinya ditaruh di MAA melalui input storage. Jika dalam bentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, tetapi jika dalam bentuk data ditampung pada working storage. Apabila register telah siap menerima eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dan program storage untuk ditampung pada instruction register. Sedangkan untuk alamat memori yang isinya instruksi tersebut ditampung pada program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung pada general purpose register di dalam operator register. Fungsi Central Processing Unit. Fungsi dari Central Processing Unit adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari informasi yang diberikan atau dari memori lewat beberapa perangkat keras. Central Processing Unit itu hampir sama seperti halnya kalkulator. Hanya saja pada Central Processing Unit itu lebih kompleks dalam memproses instruksi-instruksi yang diberikan. Kemudian instruksi-instruksi tersebut disimpan dulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberikan alamat yang unik yang disebut sebagai alat memori. Kemudian CPU bisa mengakses data-data pada RAM dengan menetapkan alamat data yang dipilih. Lanjut ke bab Lanjut ke bab 5, yaitu tentang memori. Definisi memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk kepemimpinan disket, kepenyimpanan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan komputer. Lanjut, memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor,
Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memory, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, SD card. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti SD, DVD. Berikut di bawah ini beberapa jenis memori fisik atau eksternal. 1. RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. 2. ROM atau Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh penggunaan tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Lanjut ke bab 6, yaitu tentang set instruksi. Pengertian set instruksi. Set instruksi atau bisa disebut instruction set arsitektur atau ISA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU. Berdasarkan tipe arsitekturnya, set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU. Serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opkode atau operation code. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut sebagai instruksi mesin karena berisi kumpulan kode biner. B. Elemen-elemen set instruksi. Elemen-elemen instruksi terdiri dari 1. Operation code atau opkode, 2. Source operand referensi, 3. Result operand referensi, 4. Next instruction referensi. C. Tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang biasa ada di bahasa pemrograman lain. Tipe operan diantaranya 1. Address, 2. Numbers terbagi menjadi A. Integer or fixed point, B. floating point, C. desimal atau BCD. 3. Karakter yang terbagi menjadi A. ASCII, B. IB, C. D, E, C. 4. Logical data. Bila data berbentuk biner, yaitu 0 dan 1. 4. Tipe atau jenis-jenis instruksi. 1. Data processing, arithmetic, dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. 2. Data storage, memory intrusion. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan dan digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. 3. Data movement atau movement I/O intrusion. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, schema, dan lain-lain ke tempat baru. 4. Control, test and batch intrusion. CU
diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol. Control unit atau control unit CU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberi arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Lanjut ke bab 7, yaitu tentang bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly. Bahasa pemrograman generasi kedua adalah bahasa assembly. Adalah bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Bahasa assembly merupakan notasi untuk bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Berbeda dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa assembly atau rakitan biasanya memiliki hubungan satu dengan instruksi bahasa mesin. Misalnya, tiap julukan yang ditulis di program dengan bahasa rakitan akan diterjemahkan menjadi tepat satu kode operasi yang dapat dimengerti langsung oleh komputer. Pada bahasa tingkat tinggi, satu perintah dapat diterjemahkan menjadi beberapa kode operasi dalam bahasa mesin. Proses pengubahan bahasa rakitan ke bahasa mesin dilakukan oleh assembler dan proses balikannya dilakukan oleh disassembler. Kelebihan bahasa assembly yaitu 1. Ketika dikompil lebih kecil ukuran, 2. Lebih efisien atau hemat memori, 3. Lebih cepat dieksekusi. Manfaat bahasa assembly yaitu membuat seseorang menjadi lebih paham cara OS, prosesor dan BIOS saling bekerja sama. Seseorang dapat lebih mengetahui proses instruksi data dan cara prosesor menjalankan instruksi, menyederhanakan tugas kompleks perangkat keras, menurunkan kebutuhan memori, menurunkan waktu eksekusi yang dibutuhkan, memahami jauh lebih tentang apa yang terjadi di dalam komputer. Lanjut ke bab 8, yaitu tentang pengertian modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengendalian sebuah perangkat luar atau bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU atau sebuah konektor mekanik yang berisi fungsi logis untuk berkomunikasi antar bus komputer dan periferal. Modul I/O bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar, bertanggung jawab atas pertukaran data antar perangkat luar dengan memori utama maupun dengan register-register CPU, antar muka antara CPU dengan memori utama, antar muka internal dengan perangkat eksternal untuk menjalin fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi modul I/O dalam menjalankan tugas dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan atau control and timing. Berfungsi untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Perangkat komponen penyusun komputer seperti CPU yang berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat pola dan kecepatan transfer yang beragam baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, atau memori periferal. Komunikasi CPU. Fungsi komunikasi dengan modul I/O meliputi proses berikut. Command decoding, yaitu modul I/O yang menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Data, yaitu pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat periferal atau kondisi busi atau ready. Address resolution, yaitu komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Pada sisi modul I/O ke perangkat periferal juga terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Fungsi utama modul I/O.
sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus sistem, sebagai pirantari antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 teknik dalam proses kerja I/O, yaitu I/O terprogram, interput driven atau I/O, dan DMA. 1. I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program secara langsung seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis data, monitoring perangkat. 2. Interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O bersamaan perintah I/O dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Dan setelah perintah I/O dijalankan, maka I/O akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Implementasi perintah dalam instruksi I/O, yaitu memori MIPED I/O. Dalam memori MIPED I/O terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori perangkat I/O. CPU menggunakan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses memori maupun perangkat I/O, sehingga diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan penulisan. Isolated I/O. Dalam teknik ini dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Kelebihan teknik ini adalah sedikit instruksi I/O. Baik, lanjut ke bab 9, yaitu sistem bus. Pengertian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga kita dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Cara kerja sistem bus yaitu pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, atau VGA-EGV dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama USB atau frontside bus. Jenis-jenis bus. 1. Dedicated bus. Bus yang khusus menyalurkan data tertentu, contohnya data saja atau alamat saja. 2. Multiplicit bus. Bus yang dilalui informasi berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Struktur bus. 1. Sebuah sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. 2. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Contoh-contoh bus yaitu 1. Bus PCIe, 2. Bus PCIe, 3. Bus USB, 4. Bus firewall. Lanjut ke bab 10, yaitu tentang operasi aritmatika. Pengertian aritmatika. Aritmatika merupakan sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari mengenai operasi-operasi dasar bilangan. Sedangkan menurut KBBI, aritmatika diartikan sebagai pengkajian bilangan bulat positif melalui penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta pemakaian hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Operasi dasar aritmetika. Di dalam aritmetika, ada beberapa operasi dasar yang sering digunakan, di antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 1. Penjumlahan. Penjumlahan merupakan penambahan dua bilangan menjadi sebuah bilangan yang merupakan jumlahan dari dua bilangan tersebut. Operasi penjumlahan ini dinotasikan dengan simbol tambah. 2. Pengurangan. Pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Pengurangan dapat diartikan sebagai perbedaan yang ada di antara dua buah bilangan. Operasi pengurangan dinotasikan dengan simbol kurang. Misalkan terdapat bilangan A dan B. Lalu kita cari perbedaan atau selisihnya. Apabila hasil A dikurang B negatif, maka nilai A lebih kecil dari nilai B. Apabila hasilnya sama dengan 0, maka nilai A sama dengan nilai B. Apabila hasilnya positif, maka nilai A lebih besar dari nilai B. Lanjut ke perkalian. Perkalian bisa dinotasikan dengan simbol X atau simbol dot. Pada dasarnya, perkalian merupakan penjumlahan yang diulang. Contohnya, 4 kali 5 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, yaitu hasilnya 20. Dari sini terlihat bahwa pada perkalian dapat dijabarkan menjadi penjumlahan yang diulang hingga sesuai dengan bilangan yang dikalikan. 4. Pembagian. Pembagian merupakan lawan dari operasi perkalian. Pembagian dari dua bilangan akan mendapatkan hasil bagi atau quiotient. Pembagian biasanya dianalogikan sebagai suatu benda yang kemudian dibagikan kepada beberapa orang tertentu. Misalnya, Andi memiliki 6 roti dan akan dibagikan kepada dua adiknya, maka masing-masing adiknya akan mendapatkan 3 roti. 3 roti tersebut merupakan hasil bagi 6 oleh 2. Lanjut ke bab 11, yaitu tentang sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer. Pada saat komputer dinyalakan booting, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. 1. Manajemen sumber daya komputer. 2. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah komputer. 3. Menghubungkan hardware. 4. Mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. 5. Mengatur sistem kerja perangkat. Jenis sistem operasi komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal. Berikut ini beberapa jenis sistem operasi yang dijalankan di komputer. 1. Sistem operasi stand-alone. 2. Sistem operasi live CD. 3. Sistem operasi embedded. 4. Sistem operasi jaringan. Lanjut ke bab 12, yaitu penjadwalan prosesor. Konsep dasar. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang menggunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu, sedangkan pada uniprogramming hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu.
Primitive scheduling. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke whitening. 2. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. 3. Pada saat proses berpindah dari keadaan whitening ke ready. 4. Pada saat proses terjadi. Jika model penjadwalan yang dipilih adalah keadaan 1 dan 4, maka ini disebut non-primitif. Sebaliknya, jika digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan primitif. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalam dispatcher yaitu 1. Switching konteks, 2. Switching ke user mode, 3. Melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses yang lainnya disebut dispatch latency. Turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses, dari mulai menunggu di ready, quick, eksekusi oleh CPU dan mengerjakan I/O. Whitening time. Waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu di ready, quick. Whitening time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan I/O. Response time. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Fairness yang meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka atau fair. Selanjutnya, kriteria akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu atau average waiting time atau AWT, yaitu waktu total tunggu untuk sebuah proses dibagi dengan banyaknya proses. AWT sama dengan jumlah waktu tunggu atau banyak waktu atau banyak proses. Algoritma penjadwalan 1. Fixed Complete Scheduling atau VCVS. 2. Shortest Job First Scheduling atau SJF. 3. Priority Scheduling. 4. Round Robin Scheduling. 5. Multi-level Quick Scheduling. 6. Multi-level Feedback Quick. 7. Two-level scheduling. Baik, ini jika ada sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.